Kontestasi pemilu 2024 diramaikan dengan keikutsertaan caleg dari putra-putri petinggi partai dan juga pejabat politik di berbagai posisi strategis. Mampukah mereka mendulang suara dengan modal kapital dan popularitas meski harus mendompleng nama besar orang tua? Berikut ulasan selengkapnya dalam laporan utama Adu Kuat Caleg Anak Pejabat. Kerasnya pertarungan memperebutkan kursi di Senayan mulai terlihat dari perolehan suara sementara calon anggota legislatif yang maju dalam pemilu tahun ini. Betapa sulitnya mendapatkan dukungan suara rupanya turut dirasakan para caleg, meski menyandang nama besar dari keluarga politikus. Ada sejumlah caleg yang merupakan putra-putri petinggi partai, menteri, kepala daerah, hingga mantan pejabat lembaga negara yang terindikasi tidak lolos akibat perolehan suara yang rendah. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo yang memboyong keluarganya maju dalam kontestasi pemilu tahun ini termasuk dalam deretan caleg yang sudah dipastikan gagal mendapat jatah kursi di DPR. Perolehan suara Partai Perindo yang tidak memenuhi ambang batas masuk parlemen membuat raihan suara Haritanu, istri, dan kelima anaknya otomatis tidak memenuhi syarat masuk ke Senayan. Pemilihan anggota legislatif itu banyak faktornya. Nggak cuma tentang popularitas juga, tapi tentang kerja keras. Yang pertama faktor yang paling tinggi itu kan parliament threshold ya, ambang batas masuk ke DPR itu 4%. Kalau si anak pejabat ini sudah keliling-keliling suaranya banyak gitu ya, tapi setelah diakumulasi suara partainya nggak sampai 4% ya juga gagal nembus. Misalnya Perindo itu kan contoh ya, itu elektabilitas partainya juga nggak tinggi itu. Padahal dia sudah melakukan banyak sekali cara gitu ya. Imbasnya apa? Ya Haritanu sekeluarga akhirnya nggak bisa menembus kan. Nah itu salah satu contohnya. Potensi gagal menjadi anggota legislatif juga tengah membayangi Siti Mamduhah, putri Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Maju lewat Partai Amanat Nasional untuk Dapil Jawa Barat 11, perolehan suara sementara Putri Wapres tampaknya tak cukup mengantarkannya menjadi wakil rakyat. Nasib serupa dialami Hanum Salsabila, Putri Amin Rais, Indira Cundatita, Putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan M. Ali Afiandi, putra Ketua DPD Lanyala Mataliti. Jabatan mentereng orang tua tampaknya belum mampu mendongkrak perolehan suara mereka. Percaya diri yang berlebihan diduga membuat sang caleg tidak mau turun ke lapangan. Ada memang yang suaranya kecil banget karena dia terlalu percaya diri, nggak mau turun ke lapangan, cuma percaya nama besar bapaknya dan keluarganya. Sehingga dengan itu dia berharap dia bisa maju menembus atau memenangkan kompetisi antar caleg itu. Padahal di dalam partai politiknya sendiri saja dengan sistem proporsional terbuka itu bisa terjadi persaingan, belum lagi dengan caleg-caleg yang lain gitu ya. Percaya diri yang berlebihan ini akhirnya membuat dia tuh nggak mau turun ke lapangan gitu ya. Akhirnya dia nggak dikenal oleh masyarakat. Nah itu faktornya, faktor dia sendiri. Jadi ada faktor popularitas partai dan ada faktor popularitas dia, termasuk elektabilitas partai dan elektabilitas dia. Tidak bisa dipungkiri, latar belakang orang tua memang menjadi salah satu faktor yang bisa memuluskan jalan para caleg dari kalangan anak pejabat dan petinggi partai. Didukung kekuatan logistik dan pengalaman, beberapa di antaranya bahkan mampu mendulang suara signifikan. Mereka yang meraih suara moncer di antaranya adalah Putri Puan Maharani Diah Pikatan Haprani. Diah yang maju menjadi caleg bersama ibunya Puan Maharani berpeluang besar lolos menjadi anggota legislatif. Perolehan suara besar juga didapat Putri Ketua Umum Partai Amanat Nasional Putri Zulkifli Hasan, Putra Susilo Bambang Yudhoyono Edi Baskoro, Putra Ketua Umum Partai Golkar Raffinda Airlangga, dan Putra Ketua Umum Partai Nasdem Prananda Paloh
juga diprediksi melenggang dengan mulus ke Senayan. Cuma memang kekuatan anak pejabat ini rata-rata memang punya kekuatan yang lebih dari caleg biasa gitu ya. Jadi bahkan mungkin logistiknya juga lebih kuat. Mungkin mesin partainya juga bisa digunakan. Jadi banyak hal. Nah ini sih sekarang tinggal bagaimana rakyat mencatat seorang anggota legislatif yang ternyata kerjanya nggak bagus gitu ya, besoknya nggak usah dipilih lagi. Popularitas dan ketenaran tidak selamanya berbanding lurus dengan elektabilitas dalam pemilu. Memikat hati pemilih untuk dikonversi menjadi suara tidaklah semudah yang dibayangkan. Modal dikenal publik saja tidaklah cukup bagi seorang caleg bisa berhasil mengamankan kursi di parlemen. Apalagi sistem pemilu proporsional terbuka membuat raihan suara tinggi tak serta-merta jadi jaminan menang. Dalam politik hari ini semua telah berubah. Bahwa ya siapapun bisa menang, siapapun bisa unggul, siapapun bisa melenggang ke Senayan, ya asalkan caleg-caleg tersebut bisa mendapatkan hati rakyat, hati pemilih, entah pendatang baru, entah mereka yang punya nama atau tidak. Jadi sejatinya di politik ya semua kawan di satu partai itu akan menjadi lawan gitu. Dan saat ini semua dapil ya pesaing-pesaingnya berat semua. Jadi kalau ada incumbent, kalau ada pesohor yang gagal, ya saya melihat itu sesuatu yang tidak aneh karena persaingan di dapil itu sangat ketat, gitu, sangat berat dan semua energi harus dikeluarkan dan energi banyak terkuras ya untuk bisa menang di dapil, untuk bisa menjadi anggota DPR RI. Hingga kini memang belum ada aturan yang melarang keluarga dari pejabat atau petinggi partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Yang pasti, siapapun caleg yang bakal terpilih nantinya harus bisa benar-benar membuktikan kinerja yang nyata, bukan hanya mendompleng pengaruh besar nama orang tua mereka.